Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nugroho Irfan Santono dari MPAIJ. Dalam pertemuan kali ini akan memaparkan tentang pemikiran dari John Walsbach dalam bukunya Quran Studies, Short and Method of Scriptural Interpretation. Salah satu karya monumentalnya yang berisikan tentang pemikiran kontroversialnya. Kemudian pembahasan ini saya klasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, biografi singkat beliau. Yang kedua, karya-karya monumentalnya. Yang ketiga, pemikiran kontroversialnya. Terus yang keempat, yaitu kesimpulan atau pokok-pokok dari buku Quran Studies, Short and Method of Spiritual Interpretation. Langsung masuk pada biografinya. John Edward Walsbach dilahirkan di Peoria, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari 1928. Beliau meninggal pada bulan Juni tahun 2002 pada usia waktu itu 74 tahun 4 bulan. Nah, beliau ini seorang sejarawan loh teman-teman. Nah, beliau itu mengajar di Universitas London, yaitu Departemen Sejarah di School of Oriental and Africa Studies atau SOAS, dan menghabiskan karirnya di sana. Beliau menyelesaikan studinya di Harvard University. Kemudian masuk dalam karya-karyanya karena memang beliau pengkaji Arab Islam yang tercatat sebagai pengajar bahasa Arab di Departemen Sastra Timur. Disinilah beliau menghasilkan banyak karya. Salah satu karya monumentalnya adalah yang akan kita bahas nanti, yaitu Quran Studies, Short and Method of Scriptural Interpretation. Nah, beberapa karya yang lain diantaranya Note on Arabic Rhetoric dalam Libens and Text, Symposium for Shuhnel, and Arabic Rhetoric and Quranic Exegesis, and Majaz al-Quran Parapastic Exegesis, and the Sectarian Milieu Contents and Composition of Islamic Salvation History. Kemudian lanjut ke pemikiran John Walsbach. Walsbach merupakan tokoh orientalis memiliki perhatian terhadap kajian Al-Quran dengan pendekatan kritik sejarah yang kita kenal dengan historical criticism. Nah, untuk kajian teks suci agama. Nah, awal mula ketertarikan Walsbach dengan kajian studi Quran itu tatkala dirinya meneliti dokumen zaman pertengahan dengan fokus pada kajian literatur produk budaya. Pemikiran John Walsbach merupakan lanjutan dari Ignaz Goldziher dan Joseph Jacques yang lebih dahulu mengkaji teks-teks keagamaan Islam. Walsbach melakukan kajian terhadap Al-Quran, tafsir, dan sejarah sebagian bagian dari perjalanan Islam dan masyarakat Muslim. Secara umum, John Walsbach menggunakan dua metode untuk mengkaji Al-Quran, yaitu metode historis dan analisa literari. Pendekatan historis yang digunakan oleh John Walsbach adalah pendekatan yang mempunyai pandangan bahwa suatu entitas, baik institusi, nilai atau agama, berasal dari lingkungan fisik, sosiokultural, dan sosio-religius tempat entitas itu muncul, yang berarti bahwa hukum kausalitas dari setiap peristiwa historis. Nah, pendekatan kritik sejarah dalam karya Walsbach lebih banyak mengkritik dibandingkan dengan pembelaan tentang sejarah Al-Quran. Oleh karena itu kontroversial. Nah, salah satu pemikirannya yaitu menyebut Al-Quran telah dipengaruhi oleh tradisi Yahudi dan Kristen. Bahkan beliau menyebutkan bahwa ciptaan yang muncul dari perpaduan agama itu, Al-Quran tersebut itu.
Kemudian pendekatan historisnya yang dilakukan Wansbrough ini kemudian dievaluasi dan dikritisi, bahkan diberi keluasan penjelasan oleh Andrew Ripin. Yang kedua yaitu metode literary analysis. Diterapkan John Wansbrough dalam menganalisa cerita-cerita yang diungkapkan dalam Al-Quran. Baginya adanya perbedaan cerita dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya perpaduan tradisi di dalamnya. Nah, kedua metode inilah yang melahirkan pemikiran atau konsep John Wansbrough tentang kritiknya yang tajam atas kenabian Muhammad dan Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dianggap sebagai imitasi atau tiruan dari kenabian Nabi Musa alaihissalam yang dikembangkan secara teologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab. Sedangkan Al-Quran bagi John Wansbrough bukan merupakan sumber biografis Muhammad, melainkan sebagai konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang kenabian. Subhanallah, aneh. Pemikiran yang aneh dari John Wansbrough. Kemudian konsep ini itu sebenarnya dapat ditemukan di bukunya John Wansbrough, yaitu buku Quran Study yang kita bahas isinya ini. Nah, John Wansbrough ini ingin membuktikan bahwasanya ada 3 tesa dalam kajian Al-Qurannya itu. Pembuktian tentang Al-Quran muncul dalam suasana perdebatan sektarian antara Yahudi dan Kristen. Selanjutnya, Al-Quran tercipta dan berasal dari perpaduan berbagai tradisi. Dan yang terakhir, Al-Quran muncul setelah kehadiran Muhammad. Kemudian ketiga tesa inilah yang mempengaruhi pandangan John Wansbrough, dan dirinya itu dikategorikan sebagai orientalis yang berpandangan skeptisis. Pandangan skeptisis ini teman-teman yaitu pandangan yang kebenaran menurut dirinya sendiri, pengetahuan dari dirinya sendiri, dan pengetahuan itu belum pasti, begitu teman-teman. Selanjutnya penjelasan buku Quranic Studies, Short and Methods of Scriptural Interpretation. Nah, buku ini disusun oleh John Wansbrough dalam kurun waktu pada tahun 1968 sampai Juli 1972 dengan cetakan tahun 1977 di Oxford University Press pertama kali itu. Kemudian kajian ini lebih kepada kajian kritis mengenai Al-Quran dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu, karya ini sebagai tren baru dalam kajian studi Al-Quran, begitu. Selanjutnya, kritis John Wansbrough tentang dogma dan historiografi Islam yang menghegemoni pikiran orang Islam telah melemahkan atau discourage orang-orang Islam untuk meneliti Al-Quran sebagai dokumen yang representatif sebagai bagian dari tipe literatur tradisional. Dampaknya seperti itu. Nah, buku ini mencatat bahwa berbagai karya tafsir tertulis mulai bermunculan sejak abad ke-2 Hijriah. Ini ditulis di halaman 119 di buku Quran Study di sini. Kemudian kritik tentang kenabian, Al-Quran dan tafsir. Kritik tentang kenabian, Nabi Muhammad itu dikritik oleh John Wansbrough sebagai Rasul yang dilantik Tuhan pada usia 40 tahun. Itu harusnya menurut Wansbrough adalah suatu hal yang tidak biasa. Karena dalam tradisi kenabian kerasulan terdahulu yang umum adalah pelantikan di usia kanak-kanak. Dan dalam bentuk merespon perkataan Tuhan, Wansbrough mencontohkan Nabi Samuel dan Musa. Dalam Samuel itu Keluaran 1 halaman 20-28 dan halaman 18-21, dan juga serta cetakan
3 halaman 1-4 itu diceritakan bagaimana pelantikan Samuel sebagai nabi terjadi. Samuel merespon sapaan Tuhan. Intinya, Wansprok itu curiga akan kenabian Nabi Muhammad. Bahkan dia mencetuskan 3 teori tentang kenabian Nabi Muhammad yang digunakan untuk melegitimasi diri Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu purification, yang kedua the beatification, dan yang ketiga adalah the ascension or natural journey. Ketiga teori ini terdapat di Quran Study halaman 66. Teori pertama, purification atau penyucian diri. Ini adalah dogma Islam akan kesucian dada Nabi Muhammad dari kesalahan, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Insyirah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhuhrak. Al-Insyirah 1-3. Nah, hal ini berimplikasi pada label ismah, keterhindaran dari berbuat dosa Nabi Muhammad yang membuat kenabiannya sempurna. Sebagai bukti nyata, Nabi Muhammad pernah menolak tawaran kekuasaan dan kekayaan yang ditawarkan kafir Quraisy kepadanya. Ini menjadi bukti ismah Nabi Muhammad. Selanjutnya teori kedua yaitu the beatification. Teori ini dipahami sebagai petunjuk langsung Tuhan kepada seorang hamba terpilih dalam bentuk penginderaan langsung, atau bahasa Inggrisnya direct visual perception. Dalam hal ini Muhammad mendapatkan pengetahuan yang tidak biasa, yang itu didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat An-Nujum ayat 11-18, At-Takwir ayat 19-25, dan juga Al-Fat ayat 27. Dalam bahasa manusia, penglihatan semacam ini seperti penglihatan menggunakan kalbu atau biasa disebut spiritual vision atau ru'yah fil qalb. Teori yang ketiga yaitu the ascension atau mi'raj, yaitu proses naiknya Nabi Muhammad itu ke hadapan Tuhan. Terkait pula di dalamnya adalah Isra, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Isra ayat 1, yaitu menurut Wansprok itu ada yang harus dicurigai dari fakta Isra dan Mi'raj ini selain hanya mencantumkan saksi mata, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Perjalanan Isra pada Quran surat Al-Isra ayat 1 ini juga menyerupai kisah Isra versi Musa, yaitu dalam Al-Quran surat Toha ayat 77 dan Asy-Syu'ara ayat 52, Ad-Dukhan ayat 23, bahkan Bible Keluaran 12 halaman 29-34 itu juga ada. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ini pada Quran surat Isra ayat 1 ini benar-benar Isra tentang Muhammad atau menceritakan Isra Musa? Kata John Wansprok, dengan bukti keterangan tentang Musa pada ayat selanjutnya yaitu Al-Isra ayat 2. Selanjutnya, pandangan tentang ontologis Al-Quran, atau bisa dikatakan kritik John Wansprok terhadap keontentikan Al-Quran. Seharusnya Al-Quran itu kalau memang dokumen suci, ada yang membentengi dirinya dari segala yang menilainya tidak suci, kata Wansprok. Karenanya, menurut Wansprok, dibangunlah sifat-sifat penegas berupa independensi, historisitas, dan korelatif Al-Quran dengan sesuatu di luar diri Al-Quran, sehingga dapat dicapai pemahaman yang utuh mengenai Al-Quran sebagai suatu being eksistensi yang eksis.
Secara konseptual, materi Al-Quran terbangun dari kisah-kisah yang termuat dalam agama monoteis yang tereduksi atau sengaja direduksi secara bervariasi pada beberapa materinya dan dalam bahasa yang parabolik. Nah, dalam rangka menambal celah tersebut, Wansbrook itu melakukan analisis literatur, yaitu literatur analisis tentang penjelasan perihal penegas yang dimaksud yang ditemukan dalam teks Al-Quran. Nah, 4 teori ini yaitu yang pertama teori retribution atau suatu koreksi atas kesalahan terdahulu, teori Shign, pesan yang bersifat publik, teori Excel, cerita keterasingan yang memiliki kesamaan dengan kisah Ibrahim, dan teori yang terakhir yaitu covenants, teori perjanjian. Yang pertama adalah teori retribution. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan pembahasan mengenai koreksi Al-Quran atas apa yang terjadi di masa lampau. Misalnya, statement berapa banyak umat terdahulu yang kami lululantahkan. Alam yarukam ahlakna min qablihim min qarn, yang termuat dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Hal ini bisa dilihat ada struktur yang sengaja dibangun untuk menegaskan bahwa Al-Quran memang wahyu Tuhan. Nah, ini dilakukan untuk membangun independensi Al-Quran yang secara bersamaan juga menegaskan adanya korelasi antara Al-Quran dengan tradisi para pendahulunya, yaitu Yahudi dan Kristen. Yang kedua adalah teori Shign. Yang dimaksud Wansbrook sebagai Shign adalah pesan, statement yang bersifat publik bahwa Muhammad adalah wakil Tuhan. Nah, Shign ini memiliki cakupan yang lebih luas dari retribution. Wansbrook membagi Shign ini ke dalam 4 jenis kejadian alam yang tidak umum terjadi, petunjuk atau guidance, kitab suci yang saling berkaitan, dan keajaiban. Keempat-empatnya ini menurut Wansbrook bahu-membahu membentuk opini publik tentang kebenaran dan validitas Muhammad sebagai utusan Tuhan di hadapan kaumnya. Yang ketiga, teori Excel. Yang dimaksud Excel adalah keterasingan seseorang dari tempat asalnya. Nah, dalam Quran surat Al-Maryam ayat 46 dan 48 ceritakan kisah Ibrahim yang terasing Hajar secara sosial lalu hendak mencari Tuhannya i'tazala dengan jalan mengasingkan diri. Nah, di sini Wansbrook mengatakan bahwa Al-Quran membangun konsep pengasingan versi Muhammad sebagaimana dalam Quran surat Muzammil ayat 10, yaitu untuk berhijrah mencari tempat yang lebih baik dari Mekah ke Yasrib. Yang selanjutnya terakhir yaitu covenants, perjanjian, mengacu pada janji yang diambil Allah kepada Muhammad sebagaimana juga dilakukan Allah terhadap nabi-nabi sebelum Muhammad. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Di sini Tuhan sebagai agen dan komunikasi ini dinamakan unilateral. Selain antara Tuhan dan utusannya, perjanjian dilakukan antara Tuhan dan manusia biasa, yang mana Tuhan bertindak sebagai objek dan dinamakan bilateral. Selanjutnya, kritik tentang tafsir. Pemikiran Wansbrook dalam bukunya Quranic Studies mengenai tafsir dapat ditelisik dalam uraiannya mengenai exegetical device atau perangkat penafsiran. Saat melakukan pemetaan terhadap kajian arkeologi tafsir Al-Quran di masa awal Islam, ia menyatakan bahwa exegetical device terbagi menjadi 2. Pertama, exegetical tipe yang mengklasifikasikan kajian Al-Quran menurut jenis tafsir menjadi 5 kategori, yaitu ada Hegelist berkenaan dengan narasi, Helegic berkenaan dengan hukum, Masoretic berkenaan dengan teks, retorikal berkenaan dengan ungkapan sastra, dan alegorik penggunaan ungkapan simbolik. Kemudian yang kedua yaitu explicative element atau perangkat prosedural yang digunakan oleh seorang mufasir. Nah, di dalamnya terdapat 12 elemen penafsiran. Ada variance reading, penggunaan ragam bacaan, ada poetic citation, penggunaan teks poetis, ada lexical explanation, penjelasan makna kata, ada grammatical explanation, penjelasan struktur tata bahasa,
ada rhetorical explanation, penjelasan ungkapan sastra yang menunjukkan keindahan, ada periphrasis, penggunaan ungkapan secara tidak langsung dengan banyak komentar, ada analogi, penjelasan sesuatu dengan membandingkan satu dengan yang lain, ada progotion atau nash atau pencabutan ketetapan, ada cesium tense of relevation, fakta atau kondisi yang berkenaan dengan suatu kejadian yang menyebabkan turunnya wahyu, ada identification, proses pengenalan dan pemahaman, ada prophetic tradition, sunnah Nabi, dan yang terakhir ada anekdot, cerita tentang suatu peristiwa yang menghibur. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.